Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Siang hari ini, tepatnya tanggal 26 Maret 2021, saya, Andreas Fedipilor, ingin berbagi kepada Anda dengan pertanyaan, perlukah kita berasuransi? Atau perlukah kita membeli produk ataupun polis asuransi? Tentu, jawaban ini akan keluar dari seseorang yang akan menjawab. Dan saya berharap Anda tidak bertanya kepada orang yang keliru, ya, tetapi bertanyalah kepada diri Anda sendiri. Perlukah saya berasuransi? Nah, namun sebelum Anda menjawab, saya ingin coba sampaikan beberapa hal untuk menjadi pertimbangan Anda supaya Anda bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Jadi saya akan coba berbagi. Nah, tentunya membeli asuransi sangat bergantung kepada diri masing-masing. Tidak bisa kita samaratakan semua orang perlu asuransi atau semua orang tidak perlu asuransi. Jadi kembali kepada diri masing-masing. Saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang anak, sebagai seorang pimpinan perusahaan, atau sebagai pemilik aset-aset, saya tentu memiliki kepentingan-kepentingan ataupun keperluan-keperluan untuk memproteksi ataupun melindungi apa yang saya pikir itu perlu dilindungi. Katakanlah misalnya saya perlu beli asuransi jiwa karena saya berharap istri dan anak saya tidak terlantar kala saya meninggal dunia. Walaupun mungkin mereka sudah memiliki beberapa hal yang saya sudah siapkan, tapi saya ingin mereka atau saya ingin memastikan mereka memiliki santunan yang cukup agar mereka bisa lebih nyaman menyambung hidup mereka dan bisa sekolah lebih lanjut ataupun bisa membeli kebutuhan mereka dalam perjalanan kehidupan mereka berikutnya. Kemudian saya sebagai seorang pemilik aset, ya, saya juga perlu mengasuransikan mobil saya perlu mengasuransikan rumah saya agar suatu ketika bila mana terjadi musibah atas aset-aset saya mendapatkan penggantian dari asuransi dan saya tidak mengalami kerugian yang begitu besar karena tentunya saya mentransfer risiko yang saya miliki kepada perusahaan asuransi. Kemudian saya juga sebagai seorang profesi, ya, tentunya saya memiliki tanggung jawab hukum. Ya, tadi misalnya saya sebagai pemilik kendaraan motor, suatu ketika misalnya mobil saya menabrak seseorang, tentunya third party liability saya perlukan untuk dilengkapi dalam asuransi aset saya. Ya, jadi itu kembali kepada masing-masing pribadi, kepada Anda semua. Tidak semua orang perlu asuransi, tidak semua orang tidak perlu asuransi. Kalau saya perlu. Nah, kembali, tentu ini semua tergantung kepada keadaan ekonomi masing-masing. Seandainya seseorang punya keuangan yang sangat tidak terbatas, seorang konglomerat, walaupun dia punya banyak aset, tapi uangnya tidak terbatas, saya pikir dia tidak perlu beli asuransi. Karena uangnya cukup memadai untuk memberikan pengganti atau memperbaiki ataupun merenovasi, merekondisi aset-aset yang mereka miliki atau yang dimiliki. Jadi, tapi kalau katakanlah seseorang yang tidak punya pendapatan ataupun tidak punya aset karena ekonominya kurang, ya tentunya dia pun juga tidak perlu beli asuransi. Nah, sehingga seseorang yang perlu beli asuransi adalah seseorang yang mungkin kelasnya ada di tengah-tengah, yang keadaan keuangannya terbatas, maksud saya ada, tapi dia punya aset, punya tanggung jawab hukum juga, atau punya tanggung jawab terhadap pasangannya dan anak-anaknya. Dia mesti punya pendapatan, sehingga dia bisa membeli ataupun memperoleh jasa asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kalangan menengah yang konglomerat ataupun orang yang punya uang banyak, yang uangnya tidak terbatas tidak perlu asuransi, tapi kemudian juga orang yang tidak punya kemampuan ekonomi, tidak punya tanggung jawab hukum atau tidak punya aset, ya tentunya dia tidak perlu asuransi juga, ya. Karena tidak punya kemampuan ekonomi, sehingga yang perlu beli asuransi adalah orang yang berada di tengah-tengahnya, yang tadi punya tanggung jawab terhadap pasangannya, anak-anaknya, punya tanggung jawab hukum, punya juga aset yang mesti dilindungi, ya, khususnya untuk asuransi kesehatan atau diri, ya. Saya pikir itu yang utama. Kemudian profesi, ya, beberapa profesi seperti dokter, pengacara, kemudian financial advisor, insurance broker, ya mereka dalam melakukan profesinya seringkali kadang-kadang ada yang melakukan kekeliruan ataupun bisa dibilang malpraktek atau mungkin salah advis. Nah, profesi-profesi ini bisa dituntut oleh klien-klien mereka sehingga
saya percaya mereka butuh ya namanya professional indemnity atau asuransi untuk profesi mereka. Karena suatu ketika kalau misalnya mereka melakukan kekeliruan, memberikan advies salah, saran yang salah, tuntutan hukumnya pasti tentu jauh lebih besar dibandingkan fee yang mereka dapatkan dalam memberikan jasa mereka kepada klien. Jadi profesi tertentu perlu membeli produk asuransi dalam bentuk professional indemnity policy. Kemudian, orang yang perlu membeli asuransi adalah orang yang banyak digantungan hidup. Katakan tadi, walaupun katakan dia masih single, tidak belum menikah, tapi ada orang tua, atau mungkin ada anak angkat, atau ada siapa, saudara, yang dia biaya hidupnya. Sehingga kalau suatu ketika si orang ini meninggal, tentu orang tua tersebut atau anak angkatnya atau saudara-saudaranya yang bergantung hidup tidak bisa melanjutkan hidup kembali dengan seperti pada saat dia masih hidup. Nah, jadi belum tentu orang yang single belum tentu tidak butuh asuransi. Lihat lagi kembali kepada kondisi masing-masing siapa yang bergantung hidup padanya. Tetapi yang pasti seorang kepala keluarga yang punya pasangan dan punya anak-anak yang masih kecil, mereka pasti membutuhkan produk asuransi jiwa bagi keberlangsungan hidup pasangan dan anak-anaknya. Jangan sampai katakanlah dia punya kemampuan ekonomi tapi tidak membeli produk asuransi jiwa, tidak membeli produk asuransi kesehatan. Ya, jadi lihat kepada siapa atau siapa yang bergantung hidup pada dirinya. Kemudian, tadi kembali lagi, apakah dia punya aset yang harus dilindungi? Katakan tadi punya rumah, punya mobil, punya ruko ataupun punya pabrik ya pribadi, ya tentunya maka punya aset-aset yang dilindungi. Suatu ketika kalau misalnya ternyata ada gempa bumi seperti di Palu ataupun di Lombok ya atau kena gunung berapi seperti Merapi dan di Sinabung, tentu aset-aset yang mereka miliki akan hancur, runtuh. Nah, apakah mereka punya uang untuk membangun kembali? Kalau kemampuan keuangan mereka tidak terbatas, tentu saya percaya mereka tidak perlu asuransi. Tapi kalau kemampuan keuangan mereka terbatas, seorang pegawai atau seorang pengusaha yang menengah ke bawah, saya pikir mereka perlu beli asuransi. Bahkan saya percaya perusahaan-perusahaan sekelas Jarum, HM Sampurna, ataupun yang besar-besar itu, mereka pun walaupun perusahaan mereka sudah cukup besar, mereka pun juga mengasuransikan. Karena dengan biaya premi asuransi yang kecil, mereka bisa memproteksi mereka punya aset yang begitu besar. Karena dalam biaya oleh perusahaan tersebut, asuransi adalah suatu biaya yang bisa dikeluarkan, yang bisa dibiayakan, bisa dianggap sebagai suatu biaya yang mengurangi keuntungan. Jadi bagus sekali kalau perusahaan tersebut membeli asuransi untuk melindungi aset-aset mereka. Karena perusahaan, walaupun perusahaan tersebut besar sekali, namun suatu ketika menghadapi suatu bencana, saya khawatir uang yang ada dalam perusahaan tersebut akan terkuras untuk membangun suatu pabrik ataupun suatu fasilitas yang hancur karena suatu bencana. Nah, lebih bagus kan dia membiayakan premi asuransi, ya, sementara uang yang mereka miliki bisa membuka cabang ataupun membeli mesin baru ataupun membeli stok bahan baku yang baru atau pengembangan pasar dan lainnya. Jadi tergantung sangat apa aset yang mereka miliki. Kemudian tadi potensi tanggung jawab hukum, ya. Anda sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pemilik rumah, bila mana suatu ketika ya pohon yang di rumah Anda jatuh tumbang mengenai tetangga, mengenai mobil, mengenai siapapun di luar rumah Anda sebagai pemilik rumah yang ada pohon tersebut, Anda bertanggung jawab. Ataupun misalnya anak Anda melakukan lemparan batu dan memecahkan jendela rumah orang, itu pun Anda sebagai orang tua anak tersebut, Anda punya tanggung jawab hukum terhadap tetangga. Ya. Atau katakanlah misalnya supir Anda melakukan kesalahan mengendarai mobil Anda, mengantar anak Anda ke sekolah, kemudian menabrak pihak ketiga, mobil ataupun orang lain. Nah, Anda sebagai tuan daripada supir tersebut, sebagai pemilik mobil tersebut, Anda punya tanggung jawab hukum. Anda akan dituntut berdasarkan undang-undang hukum perdata pasal 1365 sampai 1372. Anda punya tanggung jawab hukum potensi itu. Sehingga Anda harus melindungi Anda punya resiko hukum tersebut. Nah, sehingga saya percaya mungkin hampir semua orang perlu asuransi. Namun tergantung sangat kepada kemampuan ekonomi dan kondisi masing-masing. Ya, tinggal dipilih. Nah, sebelum Anda membutuhkan ataupun memutuskan untuk membeli asuransi, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ya, pertama, lakukan manajemen risiko.
diri terlebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana melakukan manajemen risiko. Sehingga dari situ Anda bisa tahu apa jenis asuransi yang Anda butuhkan, berapa, dan berapa anggaran yang Anda harus siapkan. Karena untuk memutuskan beli polis asuransi tidak begitu saja, langsung tiba-tiba datang dari langit atau tiba-tiba penjual menyampaikan kepada Anda langsung beli. Tidak, Anda harus betul-betul sebelum memutuskan Anda melakukan manajemen risiko terlebih dahulu pertama kali. Dan kemudian kedua, jangan bertanya kepada penjual atau pemasar ataupun agen, ya karena pasti mereka bilang Anda pasti butuh. Percayalah, belum tentu Anda butuh suatu polis asuransi, tapi memang betul Anda butuh asuransi sebagian besar. Tapi polis jenis asuransi apa? Jangan Anda bertanya kepada para penjual asuransi. Kemudian tentukan keadaan ekonomi Anda. Kalau misalnya katakanlah ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting, prioritas, ya mungkin asuransi bisa menjadi urutan kesekian. Tapi saya akan jelaskan bahwasannya asuransi itu sesungguhnya menempati urutan keempat. Ya, urutan keempat. Ya. Urutan keempat dari skala biaya. Ya, tapi tentunya nanti saya akan jelaskan mengenai perencanaan keuangan. Namun mungkin Anda pikir asuransi itu di urutan ke-8 atau ke-10 atau bahkan yang terakhir. Kembali kepada masing-masing preferensi diri. Kemudian budgetkan kemampuan tersebut. Berapa? Adakah anggaran biaya Anda? Adakah pendapatan Anda masih ada margin untuk biaya asuransi? Saya percaya mungkin saat ini Anda belum beli asuransi. Anda pikir, wah sudah habis semua gaji Anda. Jadi tidak ada lagi anggaran biaya untuk beli asuransi. Tunggu dulu. Saya percaya masih banyak biaya-biaya kehidupan yang sesungguhnya tidak terlalu penting yang bisa Anda alihkan untuk membeli polis asuransi. Beberapa contoh, banyak yang bilang saya tidak punya kemampuan keuangan, tapi mereka mampu beli rokok. Ya, beli rokok sehari 1 bungkus atau 2 bungkus. Hitung misalnya katakanlah sebulan, hitung dalam setahun berapa biayanya? Pasti jutaan rupiah biaya rokok. Itu baru biaya rokok. Belum lagi biaya apa? Jajanan untuk gorengan atau jajanan bakso atau nonton film ya atau bayar pulsa setiap bulan atau mungkin setiap minggu berapa ya. Jadi ada beberapa biaya-biaya yang seperti itu tidak terlalu penting yang bisa Anda alokasikan untuk biaya premi asuransi karena saya pikir asuransi adalah suatu kebutuhan buat Anda semua seperti halnya Anda saya ya. Kemudian beli asuransi tetap berisiko. Kenapa? Karena ya namanya kita mengalihkan risiko kita kepada perusahaan asuransi. Seperti halnya yang sudah terjadi Jiwasraya, Bumi Putra, Himalaya, Asuransi Raya, Bakri Life, dan lain-lain. Ya, begitu banyak. Ya, jadi kita jangan menganggap bahwa kita sudah berasuransi semuanya aman. Tidak, berasuransi pun juga berisiko. Apalagi kalau kita membeli asuransi sambil berinvestasi. Saya akan jelaskan nanti mengapa asuransi dan investasi tidak boleh dijadikan satu. Dia harus dipisahkan seperti ibaratnya kita berjalan kaki, punya 2 kaki, yang kiri dan kanan masing-masing memang harus kita gunakan. Kiri investasi, kanan asuransi. Dua-duanya kita mesti gunakan, tapi tidak pernah dia jalan jadi satu. Dia berjalan bergantian. Ya, jadi itu yang saya mau coba sampaikan bahwasannya asuransi itu penting, tetapi tidak perlu beli asuransi tergantung pada masing-masing pribadi. Ya, demikian sharing saya siang hari ini. Semoga itu membantu Anda dan kemudian Anda harus menjaga diri Anda dan keluarga Anda dalam keadaan baik selama di pandemi ini. Salam sehat dan terima kasih. Sampai jumpa dengan saya Andreas Fedi Pilor dalam Tips Etiket Academy. Terima kasih. Sampai jumpa.